Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hodijah Tumasturo dari Prodi Rekayasa Perangkul Lunak, Politeknik Balekambang, Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem basis data dari mata kuliah saya yang diampu oleh dosen Sofia Ulfa. Jadi, di sini poin pertama yaitu ada definisi sistem basis data, yang dimana basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Basis data atau biasa kita sebut database dapat dibayangkan atau digambarkan sebagai sebuah almari arsip. Jika kita memiliki sebuah almari arsip dan bertugas untuk mengolahnya, pastinya ada kemungkinan besar kita akan melakukan hal seperti memberi map pada kumpulan arsip, memberikan penomoran unik pada setiap map, dan juga menempatkan arsip-arsip tersebut dengan urutan tertentu yang sudah ada di dalam lemari. Lalu menurut Fatansyah 2012, SBD atau sistem basis data sendiri itu sebuah tatanan yang terdiri atas jumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Fungsi dari basis data ada 5, yaitu availability untuk menyediakan data-data penting saat sedang diperlukan. Meskipun tidak terletak dalam satu lokasi dan tersimpan dalam bentuk disk, tetapi dengan cara penyimpanan yang sistematis tersebut, informasi menjadi mudah untuk didapatkan. Yang kedua adalah speed basis data. Mempunyai kemudahan dan kecepatan pada saat harus mengalokasikan waktu tertentu untuk memanggilnya dan memungkinkan untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data ataupun menampilkan kembali data dengan lebih cepat. Yang ketiga ada completeness basis data. Harus menyimpan data yang lengkap yang bisa melayani keperluan pengguna secara keseluruhan. Meski kata lengkap yang dipakai di sini itu sifatnya relatif, namun setidaknya data tersebut membantu memudahkan untuk menambah koleksi data dan menjamin mudahnya pengguna untuk memodifikasi struktur data yang ada. Yang keempat ada security, ada fasilitas pengaman data yang disediakan oleh sistem basis data yang baik sehingga data tidak bisa dimodifikasi, diakses, diubah maupun dihapus oleh yang tidak berkepentingan. Yang kelima ada storage efficiency, perorganisasian data dilakukan dengan baik dengan tujuan untuk menghindari duplikasi yang berpengaruh pada bertambahnya ruang penyimpanan dari basis data tersebut. Selanjutnya ada tujuan basis data. Yang pertama ada kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau biasa disebut speed. Lalu ada efisiensi ruang penyimpanan atau space, mengurangi menghilangkan redundansi data, keakuratan atau akurasi, dan terakhir pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan tipe data, domain data, keunikan data untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Selanjutnya ada komponen basis data, ada hardware, yang dimana meliputi komputer, memori sekunder atau hard disk, memori sekunder online atau tab atau removable disk untuk membackup data. Selanjutnya ada juga media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringannya. Operasi sistem di sini yaitu dia yang mengaktifkan atau mengendalikan resource dalam komputer untuk melakukan operasi dasar dalam komputer. Selanjutnya ada database yang menyimpan berbagai objek database seperti yang sudah kita buat. Selanjutnya ada DBMS atau Database Management System, di mana dia pengelola basis data secara fisik, tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tapi ditangani oleh perangkat lunak atau software pada sistem yang sudah disediakan. PL atau perangkat lunak ini disebut DBMS untuk menentukan data di organisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang terakhir ada user, yaitu programmer pengguna yang berinteraksi dengan basis data. Yang kedua ada user mahir, casual user atau casual user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Yang ketiga ada user umum atau end user atau biasanya orang menyebutnya naive user, pemakaian yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen. Selanjutnya ada operasi sistem basis data. Ini dasarnya. Ada create database, ada drop database, ada create table, insert, retrieve, update, dan juga ada delete. Nah,
DBMS. Apa sih itu DBMS? DBMS itu perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. Contohnya ada Microsoft Access, Borderland Paradox, MS SQL, Oracle, Informix, Sybase, MySQL, dan lain-lain. Selanjutnya ada proses dalam DBMS. Ada defining database yang mendefinisikan tipe data, struktur, dan juga batasan dari data yang disimpan. Selanjutnya ada manipulating, yaitu database mencakup berbagai fungsi dan query untuk mendapatkan data yang dicari. Selanjutnya ada sharing. Database dapat diatur untuk dapat di-sharing multiple user dan program untuk mengakses database secara bersama-sama. Selanjutnya, fungsi yang lebih penting dari DBMS itu sendiri yaitu proteksi dan maintain database dalam jangka panjang. Yang dimaksud proteksi di sini yaitu mengandung sistem protection yang menangani kondisi malfunction atau crash baik pada hardware ataupun software, juga mengandung security protection yang menangani pengaksesan oleh user terlarang. Sedangkan maintain, yaitu mengandung sistem maintaining yang selalu meningkatkan kebutuhan perubahan tiap waktu. Selanjutnya ada komponen DBMS, ada hardware, yaitu berupa PC yang standalone ataupun koneksi dalam suatu jaringan. Sudah ada PC dan juga koneksi jaringan. Selanjutnya ada software, komponen yang terdiri dari software DBMS bersama dengan sistem operasi dan juga software jaringannya. Data itu komponen paling penting dalam DBMS yang terdiri dari data operasional dan data meta. Untuk prosedurnya itu menghubungkan berbagai perintah dan aturan yang akan menentukan rancangan dan pengguna basis data. Dan yang terakhir ada pengguna atau user yang dimana dia akan berinteraksi langsung oleh software dan hardware melalui prosedur dan aturan formal yang sudah dibuat. Ada 4 golongannya. Yang pertama ada data administrator atau DA dan juga database administrator atau DBA. Yang kedua ada database designer yang dibagi dua, yaitu ada logical database designer dan physical database designer. Selanjutnya ada program aplikasi dan yang terakhir ada end user yang terdiri dari user umum dan user mahir. Lalu selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan dari DBMS itu sendiri. DBMS memiliki keuntungan pengontrolan kerangkapan data, lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama, peningkatan integrasi data, penegakan standar layanan, konsistensi data, sharing data, peningkatan keamanan. Kekurangan dari DBMS sendiri itu ada kompleksitas, biaya DBMS, biaya konversi teknologi, dampak konversi yang lebih besar, ukuran, biaya hardware tambahan, dan juga performa. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.